Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solihah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, setelah kemarin menghadapi PTS, kita lanjut lagi ya ke bab yang ketiga, yaitu zat, wujud zat, dan perubahannya. Sebenarnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan waktu di SD. Ayo kita ingat-ingat lagi ya. Nah, yang kedua ini yaitu apa sih pengertian materi dan zat? Kalau kalian lihat di sini ada gambar paku dan air laut. Bedanya apa antara paku dan air laut? Bedanya yaitu zat penyusunnya. Kalau paku itu hanya tersusun dari satu zat saja, yaitu besi. Sedangkan air laut itu tersusun dari berbagai zat seperti air, garam, ya, lebih dari satu. Makanya disebutnya sebagai campuran. Nah, materi sendiri itu apa sih? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki volume dan mempunyai massa. Karena dia menempati ruang, berarti dia memiliki volume. Sifat-sifat zat itu ada dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Kalau sifat ekstensif adalah volume dan massa. Volume dan massa ini termasuk dalam sifat ekstensif zat. Kenapa? Karena dia bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Semakin banyak jumlah dan ukuran zat tersebut, maka volumenya juga akan semakin besar. Sedangkan sifat intensif ini sifat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Ya, jadi seberapa banyaknya jumlahnya, ukurannya, dia tidak akan mempengaruhi warna, bau, rasanya, titik didihnya akan tetap sama. 1 liter air dengan 1 liter air dengan 5 liter air itu memiliki titik didih yang sama, ya, tidak terpengaruh jumlahnya banyak atau sedikit. Itu namanya disebutnya sebagai sifat intensif. Kemudian ada perubahan zat. Perubahan zat ini dibagi dua. Ada perubahan kimia, ada juga perubahan fisika. Perbedaannya apa sih? Kalau perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Kalian pernah melihat nasi basi atau arang? Kemudian pernah melihat besi yang berkarat? Itu termasuk ke dalam salah satu contoh perubahan kimia karena dia menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke semula, ya. Nasi yang sudah basi tidak bisa kembali seperti semula. Kemudian kayu yang dibakar itu tidak bisa menjadi seperti semula lagi. Kemudian kertas yang dibakar menjadi abu itu juga tidak bisa kembali seperti semula. Artinya dia menghasilkan zat baru yang berbeda dari bentuk awalnya. Sedangkan kalau perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Seperti misalnya air, kita masukkan air ke kulkas. Air yang semula cair kita masukkan ke kulkas. Berubah bentuknya menjadi beku, ya. Kemudian kita keluarkan lagi. Bagaimana? Airnya akan mencair kembali, ya. Itu masuk ke dalam perubahan fisika karena tidak ada zat baru yang terbentuk. Artinya bisa kembali lagi. Nah, ini perubahan kimia ya. Tadi ada pembakaran, kemudian ada fermentasi. Nah, ini ada tempe, keju. Kemudian ada juga perkaratan. Besi-besi yang berkarat ini tidak akan bisa kembali lagi seperti semula bentuknya. Begitupun proses fermentasi dari tempe kacang kedelai difermentasi menjadi tempe melalui bantuan mikroorganisme. Itu tidak akan bisa kembali lagi menjadi kacang kedelai, ya. Begitupun kertas ini. Oke, kalau perubahan kimia berarti zatnya tidak bisa kembali seperti semula.
Sedangkan untuk perubahan fisika, nah ini pasti kalian sudah familiar ketika kalian di SD. Ini ada padat, cair, dan gas. Bentuknya ya, ada bentuknya padat, ada cair, ada gas. Ketika zat padat ini berubah menjadi cair, maka prosesnya disebut mencair. Kemudian dari cair ke gas, ini disebutnya menguap. Contohnya kalian memanaskan air. Ketika kalian memanaskan air, sudah mencapai suhu titik didihnya yaitu 100 derajat. Kemudian kalian nggak matiin tuh kompornya, dibiarin gitu aja. Apa yang terjadi? Airnya akan habis. Kenapa? Karena air tersebut menguap dan berubah menjadi gas, ya. Kemudian dari padat ke gas itu disebutnya dengan menyublim. Nah, ini tandanya ada yang merah dan ada yang biru. Bedanya apa? Proses dari padat ke cair itu menyerap kalor. Proses dari padat ke cair itu menyerap kalor. Artinya dia membutuhkan kalor. Untuk mencairkan sebuah es batu itu kita butuh apa? Butuh panas ya. Kalor itu nama lainnya adalah panas. Kita butuh panas agar es batu tersebut bisa mencair. Begitupun zat cair menjadi gas. Kita butuh panas untuk merubah air menjadi gas. Ya, ini prosesnya menyerap kalor. Artinya dia butuh kalor yang merah. Sedangkan yang panasnya berwarna biru, kristal, membeku dan mengembun, itu prosesnya adalah melepaskan kalor. Artinya tidak butuh panas. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita baru sampai sifat-sifat zat dan perubahan zat saja terlebih dahulu. Silahkan kalian dibuka bukunya. Buka bukunya ya, silahkan dari halaman 83 sampai halaman 93. Kalian baca kembali, itu hanya 10 lembar ya untuk pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti baru akan kita bahas mengenai adesi, kohesi, meniskus, dan kapilaritas. Jangan pernah malas untuk membaca buku, karena sebenarnya tidak ada orang yang bodoh, hanya ada orang yang malas. Baik, semangat selalu untuk belajar daringnya. Sekian pertemuan hari ini dari Miss Nika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.